Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabana al-iman wa zayyanahu fi qulubina walladzi arsalana ila sawa'is sabil wa bihi nasa minad dhulumati ila nur wa shalli wa sallim wa barik ala rasulihil karim alladzi ata bi kitabil mubin hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, para bapak, ibu, para santri yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah SWT dan mudah-mudahan tidak bosan karena baru pekan yang lalu, sekarang lagi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam ini ada manfaatnya dan menambah keimanan kita, insya Allah. Yang akan kita kaji adalah surah Al-Ahzab ayat yang ke-42 hingga 43. Lengkapnya adalah 41 hingga 43, yaitu tentang zikir pagi dan petang. Kita lindungi diri kita dengan zikir pagi dan petang. Insya Allah nanti kita akan mengkaji bersama-sama, termasuk juga zikir-zikirnya yang maksur. Maksur itu yang sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Baik, monggo kita baca bersama atau saya baca terlebih dahulu, Bapak Ibu para jamaah mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما يا أيها الذين آمنوا. Ini panggilan khusus bagi orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, yang merasa beriman. Uzkurullah, ingatlah Allah. Kata uzkuru memiliki dua makna. Yang pertama adalah az-zikru bil lisan awil qalb, zikir melalui lisan ataupun hati. Yang kedua adalah al-ibadah, beribadah kepada Allah. Maknanya diantaranya adalah as-shalah. Selain dari zikir lisan dan hati, uzkurullah artinya u'budullah, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikran katsiran, yakni mengingat Allah sebanyak mungkin, menyebut Allah sebanyak mungkin, atau beribadah sebanyak mungkin. Jadi ayat 41 adalah ayat perintah. Apalagi terdapat fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Al-amru lil wujub dalam kaidah fikih.
setiap ada kata perintah dalam Al-Quran menunjukkan wajib. Berarti hukum mengingat Allah, menyebut Allah, beribadah kepada Allah adalah wajib. Kalau sudah wajib itu ada konsekuensi. Dulu kita pelajari konsekuensi dari wajib adalah dapat pahala, ditinggalkan dapat apa? Dosa. Itu definisi secara umum. Tetapi definisi secara terperinci, wajib itu ketika kita melaksanakan itu mendapatkan fadilahnya, dan ketika kita tinggalkan kehilangan fadilahnya, kehilangan yang seharusnya. Apa dampak dari orang yang tidak mengingat Allah? Qasat qulubukum, hatinya akan menjadi keras. Karena tabiat hati itu harus selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menyebutkan di sana bahwa di dalam setiap diri manusia, dalam hatinya itu ada korin atau setan. Ketika seseorang zakarullah, ingat kepada Allah, maka belalai setan itu akan inbasat, terbuka gitu. Wa insaha, dan ketika seseorang lupa kepada Allah, maka belalai setan itu mencengkram kembali ke kalbunya. Dan itu terus sampai akhir hayat. Oleh karena itu, ketika seseorang sedikit saja lengah, itu bablas. Contohnya ketika sholat. Ketika kita ingat sesuatu dan kita ikuti, pripun biasanya? Lupa, sudah bacaan lupa, kemudian rakaatnya lupa, semua lupa. Yang ingat sesuatu yang tadinya tidak diingat. Dan itu sudah dinaskan oleh Nabi SAW. Zakara manasya, seseorang menjadi ingat sesuatu yang dia lupakan. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata sabbihuhu maknanya juga diantaranya adalah mengucapkan subhanallah. Makna yang lain adalah istighfar. Makna yang lain adalah ibadah. Jadi bisa bacaan subhanallah, bisa istighfar, bisa juga beribadah kepada Allah. Bukratan wa asila, pagi dan sore. Pagi adalah saat yang krusial, peralihan antara malam ke siang. Sementara sore, peralihan dari sore ke malam. Dua saat ini betul-betul adalah saat yang sangat krusial sekali. Maka diharamkan bagi seseorang sholat ketika matahari baru terbit atau ketika matahari pas terbenam. Itu waktu yang diharamkan. Kenapa? Karena waktu yang sangat krusial. Dan dianjurkan untuk senantiasa bertasbih. Dari ayat ini, sabbihuhu bukratan wa asila, para ulama memahami perintah untuk bertasbih pagi dan sore atau zikir pagi dan sore supaya kita terhindar dari segala keburukan. Sawah nanti ada itunya, sampun gadas ya, zikir pagi sore. Oh, sampun santri biasanya sudah punya. Oh, udah punya. Sawah yang belum punya nanti dibagikan nanti aja saja. Walladzi yusolli alaikum, Allah lah yang yusolli di sini artinya merahmati. Ada kata sholat itu ada tiga punah. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu shollu taslima. Kemudian Allah yusolli wal malaikah yusolli. Kalau kata yusolli ini dikaitkan dengan Allah berarti merahmati. Tapi ketika kata yusolli dikaitkan dengan malaikat berarti istighfarnya malaikat untuk manusia. Jadi yusolli Allah kepada hambanya adalah merahmati. Yusolli malaikat adalah memintakan ampun. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang sedang kita kaji ini. Walladzi yusolli alaikum, dialah Allah yang merahmati kalian. Wa malaikatuhu, demikian pula malaikat senantiasa yastaghfiruna lakum, memintakan ampun untuk kalian. Apa fungsinya? Liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur, supaya kalian dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya, dari kebingungan kepada pencerahan,
dari bahasa anak muda sekarang galau, ya. Dari kegalauan menjadi apa lawan galau? Yang mudah-mudahan ceria, mantap jiwa. Jadi jiwanya mantap, nggak galau lagi dulu mah. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, dari kedua atau ketiga ayat ini Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan sebuah hadis dari Yahya bin Sa'id dari Abdullah bin Sa'id, haddatsani Maula bin Ayyash an Abi Bahriyah an Abi Darda radhiyallahu an. Dari Abu Darda beliau mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala unabbi akum bi khairi a'malikum." Maukah aku kabarkan kepada kalian amalan yang terbaik bagi kalian, waskaha dan paling suci, paling istimewa, inda malikikum, warfa'u derajatikum dan meninggikan derajat kalian. Jadi paling mulia, paling suci dan meninggikan derajat kita. Wa khairul lakum min itaidza wal warq, lebih mulia, lebih berharga dibandingkan zahab. Zahab ini emas, warq ini uang. Bahkan lebih mulia, lebih baik dibandingkan ketika kalian mampu menebas leher-leher musuh kalian dalam peperangan. Qalu, para sahabat bertanya di antara Abu Darda kepada Rasul SAW, wa ma huwa ya Rasulullah, apa itu ya Rasul? Qala, dzikrullah azza wa jalla katsira, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata zikrullah ini lebih mulia dari segala sesuatu dibandingkan emas sekalipun. Bahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 35, wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat, diistimewakan lagi orang yang senantiasa ingat Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Imam Ahmad juga masih meriwayatkan dari Waqi, dari Sa'ad bin Himsi, qala sami'tu Abu Hurairah, aku mendengar Abu Hurairah yaqul, doa sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ada'u, tidak pernah aku tinggalkan satu doa yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alni u'dhimu syukrak wa udba'u nasihatak wa aksiru dzikrak wa afad wasiyatak. Ya Allah, jadikan aku senantiasa bersyukur akan karuniamu dan senantiasa mengikuti nasihatmu dan memperbanyak mengingatmu dan menjaga wasiatmu. Ini diantara doa yang istimewa diajarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan la yazalu lisanuka radban bi dzikrillah, sampai-sampai lidahmu itu basah karena mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan melindungi seseorang, memberkahi usianya, wa husnu amaluhu, dan memperbagus perbuatannya. Aksiru dzikrallah hatta yaqulu majnun. Aksiru dzikrallah, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang-orang mengatakan kau orang yang kecanduan. Majnun itu kecanduan. Kan ada istilah kecanduan agama katanya gitu, atau keblinger agama. Ini hanya orang-orang yang tidak beriman lah, atau orang-orang yang bermasalah imannya ketika mengatakan orang yang banyak mengingat Allah itu adalah orang-orang yang kecanduan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi tentang bagaimana keistimewaan berzikir. Bahkan dalam surah Ar-Rum ayat 17-18, wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, maha suci Allah ketika kalian berada di pagi hari, ketika kalian berada di sore hari, hingga kalian berada di pagi hari. Walal hamdu fis samawati wal ardi wa hina tudhirun. Ini semuanya menunjukkan bahwa pagi dan sore adalah waktu yang sangat krusial, sehingga harus kita bentengi dengan zikrullah. Lalu apa saja zikir-zikir yang
syariatkan atau yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama membuat rumusan-rumusan. Tentu rumusan-rumusan ini istihadiyah. Istihadiyah itu adalah hasil dirumuskan para ulama, tetapi berdasarkan hadis. Di antara bacaan doa pagi hari, misalkan membaca tahmid dulu, a'udzubillah, membaca tahmid terlebih dahulu, alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Setelah itu baru membaca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah Allahumma inni as'aluka Allah Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar wa a'udzubika min adabin finnar wa a'udzubika min adabin finnar wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Itu ada hampir berapa? 17 atau 20 sekian. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa adika mastaqaf. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian dilanjutkan Allahumma inni asbahtu ushidu. Kalau sore hari diganti Allahumma inni amsaitu ushidu wa ushidu hamalata 'arsyika wa malaikatak wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasul. Dibaca 4 kali dalam hadis Abu Dawud. Kemudian dilanjutkan setelah itu Allahumma ma asbaha bi min nikmatin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukur. Kemudian dilanjut Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika min al-kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa ant. Setelah itu subhanallah wa bihamdi hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Kemudian dilanjutkan Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fatni min bayni yadayya min khalfi wa yamini wa shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ta'ala min tahti. Sekali. Kemudian dilanjut lagi Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardh rabba kulli syai'in wa malika a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurahu ila muslim. Lanjut lagi masih bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 3 kali. Setelah itu kemudian raditu billahi rabba bi islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya 3 kali. Terus ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain sekali. Baru kemudian tasbih 100 kali yang dianjurkan. Kalau enggak sabar waktunya ini buru-buru sekali atau 3 kali, tapi afdalnya 100 kali baik pagi dan sore. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Tapi kalau Bapak Ibu para jamaah membiasakan ini, nikmat. Paling butuh hanya 20 menit. Saya mencoba ketika di perjalanan, ketika di mana kalau sudah pada asar, saya kebetulan lagi di jalan, dia di atas motor atau di atas kendaraan. Itu nikmat sekali dan rasanya sesudah zikir itu masalah-masalah itu menjadi terurai. Betul. Kalau kita terbiasa, pagi pun demikian. Jadi benar-benar Allah janjikan perlindungan kepada orang yang sabbihu bukratan wa asila. Setelah tasbih membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Afdalnya 100 kali. Banyak sekali. Kemudian setelah itu apa? Istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, itu 100 kali lagi. Kalau sore a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Kalau pagi subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati 3 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Lebih detailnya ada Ustaz boleh dibagikan yang hitam untuk yang sepuh yang atau cukup kan?
Ada 8 huruf. Monggo dihafalkan setiap pada asar dan pada subuh itu bisa dibaca. Insya Allah nanti kalau sudah menjadi kebiasaan, dan ini juga sumbernya terpercaya, semua berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gratis nih buatan ibu. Ente sing sedekah beneran. Misalkan membaca surah Al-Ikhlas, ini dalam hadis Al-Mustadrak Al-Hakim, di sana disebutkan. Kemudian Asbahna wa asbahna mulkulillah, hadis Abu Dawud, Tirmizi. Jadi referensinya ada semuanya. Al-Qur'an ini cukup terseleksi. Cukup bisa? Kalau cukup belakang belum baru. Dihabisin aja. Dihabisin aja. 20 menit insya Allah Bapak Ibu rasakan bagaimana zikir. Mungkin yang selama ini sudah mempraktekkan tinggal istiqomah. Ada juga yang baca satu kali semuanya ada. Kalau di Pondok Sangen yang putri itu setiap pada sholat subuh, pada sholat asar, mereka membaca sekali-sekali, tidak sampai 100 kali, sekali-sekali. Kalau putra kadang 10, kadang berapa. Kalau saya lebih senang 100 kali, tasbihnya 100 kali. Tinggal ngitung ini, 3 kali ini 31 sudah 100. 3 kali 33, 33. Berarti 39 tinggal tambah 1. Ya, secukupnya aja sudah. Baik, ini mohon maaf kajian kitab malam ini tentang zikir ya, tentang zikir. Pertama, kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah baca ta'awudz, kemudian membaca halaman 8 yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, sampai akhir ayat. Baca sekali berdasarkan dalam hadis Al-Hakim ya, kitab Mustadrak Al-Hakim. Kemudian membaca Al-Ikhlas 3 kali, membaca Al-Ikhlas 3 kali, Qul huwallahu ahad Allahus samad 3 kali. Tidak perlu lagi ta'awudz karena sudah pakai ta'awudz sebelum ayat kursi, sebagaimana pekan lalu sudah kita kaji. Setelah Al-Ikhlas, pakai basmalah atau tidak? Boleh pakai basmalah, boleh tidak untuk setiap surah Al-Ikhlas ataupun An-Nas. Karena basmalah itu bisa mengawali surah, bisa juga dia bukan bagian dari surah. Setelah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, kemudian An-Nas 3 kali. Berikutnya baru masuk ke doa pagi. Kalau pagi, Asbahna wa asbahal mulku lillah, halaman 17 yang warna hitam. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Bedanya asbahna. Kalau sore di lembar berikutnya amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah, dua lembar berikutnya. Jadi kalau pagi asbahna wa asbahal mulku lillah. Apa artinya asbahna? Kami berada di pagi hari dan kekuasaan ada di pagi hari, semuanya adalah milik Allah. Kalau sore, amsayna wa amsal mulku lillah, kami berada di sore hari. Setelah itu baru membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, kalau pagi hari. Kalau sore hari dibalik, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna.
halaman 23. Doa berserah diri. Ya Allah, hamba berada di pagi hari dengan namamu, dan dengan namamu pula hamba berada di sore hari. Dengan namamu hamba hidup, dengan namamu hamba mati, dan kepadamu kebangkitan itu. Setelah itu ke 20. Kalau 25 ini untuk sore hari, samat hanya dibalik amsayna. Halaman 26, Allahumma anta rabbi. Ini sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu istighfar apa nih istilahnya? Level tertinggi gitu. Sayyid itu level tertinggi, sayyid. Jadi yang paling dicintai oleh Nabi ini istighfar dengan redaksi Allahumma anta rabbi. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, hadis Sahih Imam Bukhari. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku. La ilaha illa ant, tidak ada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, engkau ciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berada pada kesetiaan denganmu dan perjanjian denganmu semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang aku perbuat. Wa abu laka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui nikmatmu kepadaku ya Allah. Wa abu bi dzambi, dan aku mengakui dosaku ya Allah. Faghfirli, oleh karena itu ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, sungguh tidak ada yang bisa mengampuni dosa melainkan engkau ya Allah. Setelah itu baru doa persaksian dibaca 4 kali. Halaman 29. Allahumma inni asbahtu ushidu. Kalau sore hari, Allahumma inni amsaitu ushidu. Ya Allah, di pagi hari ini aku bersaksi. Wa ushidu hamalata arsyik, dan aku mempersaksikan juga malaikat yang memikul arsy-Mu. Wa malaikata, dan malaikatmu, yakni para malaikat secara umum. Wa jami'a khalaqi, dan seluruh makhlukmu. Annaka antallah, sungguh engkaulah Allah, tiada Tuhan selain engkau. Engkau yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagimu, dan bahwa Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. 4 kali. Ini kesaksian kita, bersaksi. Setelah itu baru 2 lembar berikutnya, 3 lembar berikutnya doa bersyukur. Allahumma ma asbahabi, kalau sore hari Allahumma ma amsabi, ya Allah nikmat yang aku terima. Ma asbahabi min nikmah au bi ahadi min khalqi, atau yang diterima oleh seorang dari hambamu, makhlukmu. Faminka wahdak, sungguh semua nikmat itu datangnya darimu. Kesehatan, harta benda, rezeki, umur, anak, kesuksesan, keberkahan, semuanya adalah faminka wahdak, semua itu berasal darimu ya Allah. La syarika, tidak ada sekutu bagimu. Falakal hamd, bagimu segala puji. Walakas syukur, dan bagimu adalah rasa syukur ini. Kemudian dilanjut membaca doa keselamatan 3 kali. Allahumma afini fi badani, ya Allah selamatkan badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah selamatkan pendengaranku. Afini basari, ya Allah selamatkan penglihatanku. La ilaha illa ant, tidak ada Tuhan selain engkau. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan dari kefakiran. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung dari siksa kubur. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. 3 kali dibaca. Ini dalam hadis Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam An-Nasai, dan juga Imam Bukhari juga meriwayatkan. Jadi hadis ini adalah hadis yang
terpercaya, bisa diterima, hasan, bahkan hasan sahih. Kemudian membaca doa kecukupan, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya Allah yang mencukupi segala kebutuhanku, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Kepadanya aku bertawakal, Dialah Rabb yang menguasai arsy yang agung. Dibaca 7 kali. Sebetulnya hadisnya panjang, hanya memang ini kelihatannya sengaja karena dicetaknya sedikit, nggak kecil, sehingga hadisnya cukup disebutkan hadis dan nomornya saja. Ini kalau disebutkan semua bisa tebal. 7 kali dibaca, kemudian doa keselamatan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sungguh aku mohon kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, hamba mohon keselamatan agamaku dan duniaku, keluargaku dan hartaku. Allah mastur aurati. Ya Allah, tutupilah auratku, aibku, kejelekanku. Ini doa minta perlindungan. Karena tidak ada manusia sempurna. Kenapa terkadang kita dihargai orang? Karena aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terkadang kita dianggap orang mulia? Karena keburukan-keburukan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi suatu saat Allah akan buka, bisa jadi Allah akan tutupi terus hingga akhir hayat. Oleh karena itu doa ini sangat baik. Allah mastur aurati, ya Allah tutupi auratku, tutupi aibku, tutupi keburukanku. Wa amin rawati, ya Allah tentramkan aku dari rasa takut, dari rasa khawatir. Allah mahfatni min baini yadayhi, ya Allah jaga diriku dari depan, wa min khalfi dari belakang, wa an yamini dari kanan, wa an shimali dari kiri, dari atas. Dan aku berlindung dengan keagungan-Mu ya Allah, agar aku tidak mendapat bahaya dari arah bawah. Setelah itu mohon doa perlindungan lagi. Allahumma alimul ghaib wa syahadatul fatir samawati wal ardh rabb kulli syai'in malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung dari buruknya jiwaku. Jadi manusia itu memang pada dasarnya jiwanya buruk. Min syarri nafsi, dari buruknya jiwaku dan jahatnya setan dan sekutu-sekutu setan. Wan aqtarifa ala nafsi su'an, dan aku berlindung kepadamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk oleh diriku sendiri. Wan ajurahu ila muslim, dan menyeret-nyeret saudara sesama muslim. Kita yang berbuat buruk, tapi kita ajak orang lain berbuat buruk. Misalkan ngerasani, orang lain tadinya nggak mau berbuat dosa, kemudian kita ajak ngerasani, akhirnya dia terbawa berbuat dosa. Orang lain tadinya tidak ikut berbuat jahat, kemudian kita tarik-tarik, kita ajak. Nah ini doa yang au ajurrohu ila muslim, jaga diriku jangan sampai aku ikut nyeret-nyeret saudara sesama muslim itu berbuat dosa. Baru kemudian dibaca doa terhindar dari mara bahaya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini untuk segala mara bahaya. Ya Allah, dengan namamu tidak ada yang bisa membahayakan sedikit pun, baik di bumi ataupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui 3 kali. Baru doa keridoan. Raditu billahi robba, aku rela Allah adalah Rabbku, Islam agamaku, Muhammad adalah Nabi. Ya Hayy ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takil ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, Zat yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan, perbaikilah segala urusanku. Jika kita masih banyak kekurangan, kita mohon kepada Allah untuk dipenuhi, dan jangan Engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Maksudnya Allah berlepas diri dari urusan kita. Wakilni ila nafsi, jangan kau biarkan aku bersama urusanku sendiri. Tarfata'ain, sekejap pun. Jadi kita senantiasa bersandar kepada Allah. Allahus Samad. Setelah itu baru asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin.
Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum. Ya Allah, hamba mohon kebaikan hari ini. Fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Aku mohon ya Allah kepadamu untuk memperoleh kebaikan, pembuka rahmat, pertolongan, cahaya, berkah, petunjuk di siang hari. Dan aku berlindung dari keburukan yang ada pada siang hari. Kalau sore berarti malam hari. Kemudian dan seterusnya, dan ditutup dengan nanti istighfar, tasbih 100 kali, kemudian istighfar 100 kali. Itu diantara zikir-zikir yang disebut dengan ad-dzikrul maqsud atau al-auradul maqsurah. Jadi yakni wirid-wirid yang diambil dari hadis-hadis sahih yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik manusia, maka ucapan-ucapannya adalah senantiasa ucapan selalu baik, tidak pernah keluar sedikit pun ucapan yang buruk. Oleh karena itu, kepada para jamaah, mari monggo kita biasakan, karena sesuatu yang baik itu harus dibiasakan, dan kebiasaan itu tidak mungkin bisa kecuali pertama harus dipaksakan. Jadi paksakan dulu sampai menjadi kebiasaan. Kebaikan itu harus dipaksakan dulu sehingga menjadi kebiasaan. Nanti Bapak Ibu para jamaah kalau sudah terbiasa melakukan, seperti Bapak Ibu ketika masuk masjid tidak tahiyatul masjid, rasanya kok ada yang kurang gitu. Bapak Ibu kalau masuk masjid kan rasanya kalau nggak sholat tahiyatul masjid seperti ada sesuatu yang kurang gitu. Nah seperti itulah zikir pagi dan sore pun demikian. Dan insya Allah manfaat apa yang Allah perintahkan pasti selalu ada maslahatnya. Setiap Allah larang pasti ada juga maslahatnya, dan semua itu bisa kita rasakan insya Allah. Barangkali itu yang bisa kita kaji pada malam ini. Sebagaimana temanya, yaitu mari kita lindungi diri kita dengan zikir pagi dan petang, dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan, dan insya Allah Allah SWT akan senantiasa menjaga kita. Kalau kesulitan membaca Arabnya, di bawahnya yang hitam itu ada latihnya ya. Mudah-mudahan masih sehat gitu. Penglihatannya terlalu kecil ya. Itu barangkali selebihnya barangkali ada yang perlu didiskusikan. Monggo ada yang bertanya untuk memperjelas. Coba ada sebagian di saudara kita ini kalau Allahumma atas langsung panjang sekali. Berapa mungkin kalau menurut di kitab ini kan sudah beberapa perintah itu sudah 4 gitu. Ada yang Allahumma atas salam apa panjang sekali itu. Salamnya itu pokoknya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaumul salam wa hayyina rabbana bisalam wa hinna. banyak sekali itu. Begitu panjang. Ya. Memang ada doa. Kalau bahasa Arabnya zikir itu bukan zikir. Kalau zikir yang dimaksud adalah buat bacaan itu namanya wirid. Aurat jamaknya. Jadi kalau kita misalkan beli buku di mana, mau beli buku kitab zikir, kitab zikir. Orang Arab bingung, kitab zikir itu apa gitu? Yang dimaksud kitab wirid, al-wirdu. Wirdu, aurat. Nah, ada aurat maksurah, ada aurat saja. Kalau aurat maksurah itu berarti sumbernya dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu biasanya disebut maksurah. Jadi pernah diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun juga ada aurat, wirid-wirid yang disusun oleh para ulama-ulama terdahulu, meski tidak ada di dalam hadis, kemudian ditambahkan kalimat-kalimatnya. Nah, apakah boleh? Boleh, karena memang ini sekedar sebagai ucapan baik. Hanya afdalnya mana? Tentu ucapan Nabi lebih afdal gitu. Jadi berbicara masalah afdal adalah hadis Nabi jauh lebih afdal. Tetapi kalau untuk berdoa, kita pakai doa bahasa kita pun dibolehkan. Bahasa kita juga bebas, mau bahasa Jawa, mau bahasa Indonesia, bahasa Arab kita tambahkan, itu pun boleh. Hanya saja kalau bicara masalah afdal, tentu ucapan Rasul adalah
paling afdol barangkali itu. Monggo wonten malih. Atau wis cekal banget. Sampun. Oh, monggo. Ini kalau untuk santri mungkin bisa rutin ya pagi sama sore. Kalau untuk bapak-bapak sinta-sinta yang mungkin sibuk ke sawah atau kemana, lah mungkin kalau ayat kursi, kemudian tribul, kemudian ditambah dengan saya beristighfar, apakah itu sudah mewakili? Tidak ada anjuran menyelesaikan ini semua. Artinya boleh kita ambil-ambil. Karena memang tidak ada kewajiban kita untuk seperti satu surah harus selesai, jadi tidak. Jadi semampu kita. Misalkan kita baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Habis itu kita ambil kalau pagi asbahna wa asbahal mulkulillah walhamdulillah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim masmi syai'in fil ardi wala fis sama wa wasami'ul alim. Kemudian subhanallah wa bihamdi. Kemudian istighfar dan ditutup dengan sholawat. Urutannya begitu. Nah, tengah-tengahnya tidak harus sama seperti ini. Ini namun kalau mau semuanya lebih baik. Kalaupun tidak juga baik juga gitu. Artinya tidak ada kewajiban untuk sempurna seperti ini. Kemudian yang perlu kita pahami juga, persepsi zikir itu kok sepertinya harus duduk ya. Gitu. Padahal apa di ayat ini? Qiyamau wa qu'udan wa 'ala junubihi. Artinya ya berdiri, ya duduk, bahkan tidur. Sambil bekerja macul pun itu juga dibolehkan. Mana afdol duduk sama itu? Tidak ada, dua-duanya afdol, karena memang tiga posisinya. Qiyam, berdiri, kemudian duduk, sambil tiduran sama-sama boleh. Jadi kalau kita bicara, saya sibuk, sebetulnya nggak ada alasan. Sibuk di tengah-tengah kesibukan bisa, pakai motor bisa, sambil nyangkul kan bisa. Kalau ngarit nggak bisa. Orang berdendangannya bisa kan, dendangannya diganti dengan subhanallah, subhanallah. Hanya bedanya nggak bisa pegang ini gitu ya. Itu mungkin yang perlu kita rubah mindset persepsi kita, bahwa zikir itu tidak harus duduk di masjid menghabiskan waktu sekian. Jadi kapan saja, sambil jalan boleh, sambil bekerja boleh, sambil apa saja boleh. Karena memang ayatnya itu menunjukkan tiga. Jadi Allah itu sudah paham gitu. Pasti ini manusia nggak akan sanggup duduk terus. Maka qiyam, berdiri, sambil duduk, sambil tiduran boleh. Jadi tidak harus, misalkan setelah sholat asar, zikir baru baca ayat kursi. Udah pergi sambil dilanjutkan, jalan dari masjid menuju rumah itu kan lumayan. Baca istighfar 100 kali selesai. Sampai rumah, habis itu mau bikin kopi, yang bisa ya. Sambil tasbih, sambil apa. Yang penting perbuatan yang kita lakukan itu masih perbuatan mubah. Bukan perbuatan yang, mohon maaf, masuk kamar mandi misalkan, atau apa melakukan hal-hal yang memang kurang pas gitu. Tapi selama masih mubah itu dibolehkan gitu. Jadi zikir tidak harus dengan duduk, boleh sambil berdiri, boleh sambil jalan, selepas ini sambil bekerja pun dibolehkan gitu. Saya kira banyak waktu nih. Itu wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya tidak harus runut pun boleh. Dipun sampun nggih. Wonten malih. Oke, Pak. Apa harus dalam keadaan bersuci terus atau berdiri? Yang dianjurkan untuk bersuci itu kan sholat nih, sholat. Kemudian membaca Al-Quran pun juga tidak diwajibkan bersuci, hanya afdolnya dalam keadaan bersuci. Zikir pun demikian, tidak harus kita dalam keadaan bersuci, karena perintah Allah wadhkuru dzikran katsiran. Pasti kita dalam keadaan apapun harus ingat Allah, baik bersuci ataupun tidak dibolehkan, tidak masalah. Jadi intinya tidak ada kesulitan gitu. Nanti gara-gara kita belum berwudu nggak jadi zikir oleh setan, nggak usah sih engkau wae wudu nih. Pas mau wudu, wah ngantri engkau wae nggak jadi.
Jadi kapan kita ingat kita baca itu. Tidak ada anjuran, tidak ada syarat kita harus berwudu terlebih dahulu. Tapi kalau kita bisa menjaga wudu itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Monggo wonten malih. Sampun cekap. Nggih. Baik Bapak Ibu para jamaah, para santri yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah. Pada kesimpulannya, mari kita lindungi diri kita, yaitu dengan zikir pagi dan sore. Insya Allah dengan menjaga rutinitas yang baik pagi sore. Boleh ini semua dibaca, boleh sebagian saja. Tapi etikanya pertama membaca ayat, kemudian kita mohon ampun dan diakhiri dengan sholawat. Jadi membaca ayat, mohon ampun dan diakhiri dengan sholawat. Adapun yang lainnya bisa kita isi dengan bacaan-bacaan tadi seperti tasbih, seperti asbahna, amsayna dan seterusnya semampu kita. Syukur-syukur kalau kita bisa melakukan semuanya. Insya Allah pasti Allah akan berikan perlindungannya. Janji Allah insya Allah pasti. Dan benar-benar Bapak Ibu akan rasakan bagaimana nikmatnya halawatul iman, halawatul zikr. Nikmatnya ketika kita bisa berzikir istiqomah. Dan kenikmatan itu tidak akan terlahir kecuali dengan istiqomah. Sehari, 2 hari, 3 hari tidak merasakan, maka insya Allah terus-menerus ada saatnya kita akan merasakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridwan inayah wa minkum.